lebih detail. Ini bird eye view dari surah Ali Imran. Ya, kita sudah bahas ayat 1 sampai 9. Kalau memudahkan nanti mengingatnya adalah di surah 19 itu isinya tentang ayat kauliyah, yaitu Al-Quran sendiri, Revelation. Terus mereka yang menerima dan memanfaatkan ayat kauliyah itu, mereka menjadi people of sound mind atau ulul albab. Dan ciri dari orang yang ulul albab itu, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, dan diakhiri dengan janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Ternyata menariknya ayat 1 sampai 9 ini memiliki simetrinya di ayat ke-190 sampai 194. Kalau di sini ayat kauliyah, di sini ayat kauniyah. Mereka yang mempelajari ayat kauniyah juga akan menjadi ulul albab. Cirinya juga sama, mereka berdoa, doanya Rabbana ma khalaqta, ujung akhirnya juga sama tentang janjinya Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Oke. Di ayat 10 sampai 14 isinya berkenaan dengan bahwa orang-orang kufur itu pasti akan gagal, dan kita diingatkan tentang berbagai macam kenikmatan dunia. Terus ternyata juga ada simetrinya di ayat yang ke-96 dan 97, bahwa kita tidak boleh tertipu, jangan merasa sedih, gagal, dan segala macam dengan urusan dunia itu, karena dunia itu hanyalah perhiasan atau enjoyment yang sangat kecil dibanding akhirat. 15 sampai 20 kita diingatkan tentang surga yang jauh lebih baik bagi orang beriman, agama Islam itu selalu sama, tugas Nabi sebagai mubaligh ya dalam dakwah, kan itu butuh sabar. Apa simetrinya ada di ayat ke-198 sampai 200. Nanti semuanya kalau sudah selesai, insya Allah akan jauh lebih memudahkan kita untuk mengingat-ingat seluruh isi dari surah Ali Imran. Mungkin sekarang masih belum karena memang kita masih di sini ya. Jadi di ayat 21 sampai 32 isinya tentang warning, kita sudah sampai warningnya. Terus 133 sampai 69 nanti kita bicara tentang lesson from history. Ya, ada series of prophet mulai dari Nabi Adam, Nuh, lalu Ibrahim, lalu Imran, Maryam, Zakaria, Yahya, Isa. Lah kita mau masuk ke Isa hari ini. Nah, nanti sampai core-nya itu nanti akan dijelaskan misi Nabi Isa alaihissalam. Karena memang Ali Imran itu kekuatannya ada pada Nasrani ya atau Nabi Isa alaihissalam. Kalau Al-Baqarah kekuatannya ada pada Yahudi atau Bani Israel nanti di sana. Oke. 70-19 baru warning sampai nanti di akhir semuanya. Nanti kalau sudah akan saya jadikan yang lebih mudah sehingga mudah ternyata menghafalkannya karena nanti ternyata isi surah Al-Baqarah Ali Imran itu mirip dengan isinya surah Al-Baqarah. Jadi tengahnya tentang umat isinya, yang di atas ini tentang orang kafir, yang di sini tentang umat Islam. Jadi nanti akan memudahkan kita. Tapi saya janji penjelasannya nanti kira-kira kalau kita sudah sampai di ayat yang ke berapaan lah, itu akan jauh lebih memudahkan nanti kita mengingatnya. Itu sebagai gambaran awal ya. Oke, kita masuk sekarang ke ayat 42 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu 42 ya, sebentar. Kayaknya ini kayaknya. Oke. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Insya Allah satu ayat saja Kak untuk kali ini. Meskipun sebenarnya di sini ada sampai 45, tapi let's see kalau saya mampu nanti sampai 40 berapa yang saya mampu. Oke, kita awali dulu. Wa idh qalat, dan ingatlah ketika berkata al-malaikatu, yaitu malaikat, meskipun dibikin jamak di sini, tapi yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Penjelasannya seperti kemarin ya, penggunaan jamak untuk malaikat Jibril bisa macam-macam ya, seperti penjelasan
Salah satunya adalah karena suaranya mungkin ditangkap dari segala penjuru, seakan-akan kesannya ada banyak yang berbicara. Itu salah satu logika yang dipakai. Wallahu a'lam, kita tidak paham ya dengan kenyataan bagaimana suara yang didengarkan oleh Maryam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idz qalat, ingatlah ketika malaikat Jibril berkata kepada Maryam, ya Maryam, hei Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, istofaki, memilihmu, wa tahharaki, mensucikanmu, wastofaki, diulang lagi, memilihmu lagi, ala nisa'il alamin, mengalahkan semua perempuan al-alamin. Ya, oke, nanti kita diskusikan itu. Yang pertama, kalimat ini diawali, ayat kita ini diawali dengan Maryam berbicara dengan malaikat. Para ulama menyimpulkan kemudian, apakah Maryam itu masuk kategori nabi atau tidak? Karena orang yang diajak bicara dengan nabi, dengan malaikat, ini pilihannya cuma dua. Kalau dia tidak nabi, mungkin dia seorang waliullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lah tentang Maryam ini menarik, apakah Maryam itu seorang nabi atau enggak? Terdapat perbedaan, sebagian ulama menyatakan Maryam nabi, tetapi pendapat yang lebih kuat menyatakan Maryam bukan nabi. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena nabi, kalau di dalam surat Yusuf ayat 109, itu dari kalangan laki-laki. Maka minal anbiya, tidak mungkin seorang nabi itu dari tidaklah nabi itu kecuali dari laki-laki, sebagaimana wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura di surat Yusuf. Dan tidaklah kami mengutus min qablika, dari sebelummu, kecuali rijalan, laki-laki, nuhi, yang kami kasih wahyu, ilaihim, atas mereka, min ahlil qura. Ya, jadi ayat ini menjelaskan seorang nabi itu harus dari laki-laki. Sekali lagi, ini bukan kemudian berarti wah perempuan berarti ini kan masalah tugas ya, karena seorang nabi itu bertugas untuk macam-macam, mulai kepemimpinan, leadership, terus imam dan segala macam di masjid dan segala macamnya. Ini tentu saja harus kita lihat semuanya ya. Karena itu apa terus maksudnya? Kenapa malaikat Jibril itu berbicara langsung dengan Maryam? Kalau dia bukan nabi, maka itu merupakan apa? Para ulama membedakan menjadi tiga. Yang pertama, satu, sebagai karomatan laha, sebagai kemuliaan buat Maryam. Jadi gini ya, berbicara dengan gini, misalnya Nabi Musa alaihissalam mendapatkan predikat yang sangat mulia sampai dia mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kemuliaan, karena itu disebut dengan kalimullah. Nabi Muhammad SAW lebih-lebih lagi. Nah, salah satu kemuliaan adalah ketika orang berbicara dengan malaikat Jibril. Ya. Dan itu bukan atas dasar malaikat Jibrilnya, tapi atas dasar Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada malaikat Jibril. Tentu ini merupakan kemuliaan karena seorang manusia diajak berbicara oleh seorang malaikat yang sangat mulia. Ya. Dan itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu idz qalat itu atau conversation ini harus dilihat yang pertama sebagai karomatan laha, kemuliaan ya, karomah buat Maryam. Yang kedua, irhason li Isa alaihissalam. Yang kedua, ada yang melihat ini sebagai irhas. Irhas itu sesuatu yang di luar kebiasaan ya. Al-amrul khariq lil adah, atau sesuatu yang menyelisihi kebiasaan, yang menunjukkan bahwa apalah biasanya api membakar tidak membakar. Biasanya apa? Itu namanya irhas. Jadi irhas itu something yang melawan natural law, kira-kira begitulah. Something yang berseberangan dengan kebiasaan ya. Al-amrul khariq lil adah yuzhar lin nabi qabla bi'tsatihi ya.
semua perkara atau perkara yang bertentangan dengan kebiasaan yang ditampakkan bagi Nabi sebelum diangkatnya dia menjadi Nabi. Nah, itu namanya irhas. Jadi saya ulang lagi, irhas adalah perkara yang bertentangan dengan kebiasaan atau natural law yang ditampakkan buat Nabi sebelum diangkatnya Nabi tersebut. Nabi Isa ini mau diangkat menjadi Nabi, gitu. Maka Allah memberikan irhas kepada Maryam dengan kemampuan dia bisa berbicara dengan Nabi, dengan Malaikat Jibril. Karena itu pendapat yang kedua, idqalat ini dilihat sebagai irhas, sebagai irhas. Oke. Jadi tekanannya kalau karomah yang mulia ibunya, kalau irhas yang mulia berarti anaknya, calon anaknya, yaitu Isa alaihissalam. Yang ketiga ada lagi yang melihat, ini dari kelompok Mu'tazilah, ini mukjizatnya Zakaria alaihissalam. Ya, tapi ini terlalu jauh. Dan yang terakhir memahami ini sebagai ilham, ya, atau apa namanya, informasi yang lesser daripada wahyu. Gini, saya mudahkan begini. Jadi kan Allah itu memberi informasi dengan berbagai cara. Ya, jadi tentu saja informasi yang 100% truth itu adalah wahyu, ya, atau revelation. Ini yang paling hebat sendirilah, namanya wahyu, karena dia tidak memiliki error, ya, dia free from error, namanya wahyu. Oke. Jadi kalau kita mendapatkan informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, namanya wahyu, maka kebenarannya 100%. Oke. Di bawahnya kita sebut dengan ilham. Ya. Ada menyebut ilham, ada menyebut karomah, dan seterusnya. Nah, ini di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi nanti namanya ru'yah. Ya. Ru'yah tapi yang sholihah. Ru'yah sholihah. Habis itu kemudian ru'yah kita lah secara umum, ya. Ini kan gagasan, ideas, ya, ini semuanya masuk di sana sudah. Jadi kalau ini biasanya diberikan kepada para walinya Allah, waliullah, ya, misalnya, ya, bisa menyebut, ada orang menyebut ini sebagai firasat, ya, macam-macam istilahnya. Ada menyatakan ilham, karomah, firasat, ya, dari para waliullah yang kebenarannya di bawah kebenaran wahyu. Ru'yah salihah misalnya juga diberikan kepada orang-orang soleh, tapi di bawahnya waliullah, ya, di bawahnya waliullah. Setelah itu ru'yah salihah. Nah, ru'yah biasa ini biasanya ini yang kita sebut hari ini melahirkan sains, karena kita menggunakan ideas melalui deduksi, induksi, eksperimentasi, dan seterusnya. Jadi sebenarnya di dalam Islam, cara kita untuk mendapatkan informasi itu banyak. Ya. Cuman yang ini memang bersifat subjektif, bersifat individual, sementara yang ini karena dia ada metodologinya, jadi dia bisa dilakukan secara berulang lagi, dan banyak orang bisa melakukannya. Ya, oke, itu prinsipnya. Jadi itu pertama tentang idqalat. Oke, idqalat kita masuk kemudian. Idqalatil malaikatu, ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam. Tentang Maryam kemarin sebagaimana yang dijelaskannya, Maryam adalah satu nama kuno, ya. Kalau kita melihat ke Ibnu Ashur, jadi Ibnu Ashur di sini menjelaskan kalimat ini merupakan perpindahan dari menyebut ibunya Maryam kepada menyebut Maryam. Karena di awal dulu, ya, setelah Allah menjelaskan tentang ibunya Maryam, sekarang Allah menjelaskan tentang Maryam itu sendiri. Maryam adalah proper noun dari bahasa Ibrani. Ya. Ada juga yang membaca dalam bahasa Ibrani dengan mim yang dikasroh, bukan Maryam, tapi Miryam. Atau ismun qadimun, kata-kata nama kuno, old names, ya, yang juga menjadi nama dari saudarinya Nabi Musa alaihissalam. Nah,
Dalam orang Arab menarik, orang Arab menyebut Maryam itu artinya menarik, orang yang sangat banyak terlibat dengan laki-laki. Jadi kayak anak tomboy, seorang yang banyak melakukan engagement dengan involvement dengan para laki-laki. Namanya Maryam dalam bahasa Arab. Ya. Jadi menarik, al-mar'ah al-mutarajjilah allati tukthiru mujalasatan rijal. Jadi laki-laki yang perempuan yang tomboy yang sering bergaul dengan laki-laki. Ya, itu kalau dalam bahasa Arab dahulu. Jadi tentu saja Maryam harus kita lihat dari bahasa asalnya yaitu Ibrani yang artinya abidah. Salah satu maknanya kalau Ibnu Ashur adalah abidah, perempuan yang ahli ibadah. Ya, Maryam, ibadah, abidah. Masya Allah ya, namanya indah. Oke. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idz qalat al malaikah ya Maryam innallaha astafaki, sesungguhnya Allah tidak ada keraguan sedikit pun, istafaki wa tahharaki wastafaki ala nisail an. Perhatikan ada 3 di sini. 1 istifa yang pertama, kemudian tadhir yang kedua, terus istifa lagi. Jadi ada 3 yang akan kita bahas yang diberitakan kepada Maryam untuk keberitakan oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Jadi perlunya malaikat Jibril berbicara dengan Maryam untuk mengingatkan bahwa Maryam mendapatkan 3, kalau kita nyebut ini 3 keutamaan. Ya, Maryam dapat istifa yang pertama, yang kedua dapat tathir, yang ketiga dapat istifa lagi. Mari kita lihat dan kenapa Maryam mendapatkan itu semuanya untuk kita pikirkan itu ya. Jadi ada 3 hal yang diberikan Allah kepada Maryam ya. 1 istifa yang pertama. Para ulama membedakan apakah istifa yang pertama dan kedua itu sama atau berbeda. Hampir semuanya menyatakan berbeda ya. Jadi saya singkatkan di sini 1 istifa. Jadi ada 3 yang diberikan Allah. 1 namanya al-istifa, pakai shot ya, al-istifa, oke, Mustafa nanti orangnya, Mustafa, kalau perempuan Mustafatun. Yang kedua at-tadhir, jadi pakai at-tadhir, penyucian. Ya. Yang ketiga adalah al-istifa lagi, tapi ditambahi al-istifa ala nisa il alamin, al-alamin. Oke, ini yang diberikan Allah kepada Maryam. Insya Allah ya. Jadi dapat istifa, dapat tadhir, dapat istifa ala nisa'il alami. Mari kita lihat satu persatu. Istifa sebenarnya berasal dari kata kita sudah pernah bahas ya. Untuk pilihan itu hanya sekedar mengingatkan ya. Ada orang yang dipilih itu ada macam-macam, ada mukhtar, ya. Ada mukhtar, ada mujtaba, ada mustafa. Kan gitu nama orang itu. Kalau mukhtar orang yang dipilih melalui proses ikhtiar. Mujtaba orang yang dipilih karena proses ijtiba. Kalau mustafa orang yang dipilih karena proses istifa. Nah, gitu maksudnya. Karena itu Rasulullah disebut Ar-Rasulul Mukhtar, Ar-Rasulul Mustafa. Nabi Muhammad salah satu namanya adalah Al-Mustafa. Al-Mustafa. Kalau perempuan Mustafatun berarti. Oke. Mukhtar itu dari sini muncul kata khair. Ya, kalau kita ingatkan, jadi kata khair. Kata khairun, khair. Maksudnya kalau kita memilih 2 orang yang sama-sama bagus, sama-sama keren, misalnya semuanya kualitinya bagus dan seterusnya, dan kita mau memilih mana yang jauh lebih baik. Which one is much better? Ya, tapi dua-duanya bagus. Namanya ikhtiar, namanya khair. Seperti orang yang melakukan proses sholat istikharah misalnya, untuk memilih calon suami atau calon istrinya misalnya. Itu karena dia melihat sama-sama baik, cuman saya tidak tahu mana yang lebih baik untuk saya. Namanya ikhtiar. Jadi kalau orang dipilih atas dasar kelebihan dibanding yang lain, namanya ikhtiar.
namanya ikhtiar. Oke. Nah, eh, 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 mujtaba itu dipilih karena ada potensi, ya ada potensi bagus. Kita punya potensial, ada potensial yang bagus di dalam diri kita, meskipun mungkin kita nggak tahu, tapi ada potensinya di dalam diri kita. Oke, nah kalau Mustafa itu dipilih karena Allah. Jadi ini sebenarnya murni karena Allah, murni karena Allah. Pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah menghendakinya. Tetapi tentu saja pilihan karena Allah itu tentu tidak bertentangan dengan kebijaksanaannya. Itu yang harus diingat ya. Tidak bertentangan dengan kebijaksanaannya, dengan kebijaksanaan dan ilmunya Allah. Jadi jangan dikira berarti Allah zalim, berarti Allah tidak selektif, seenaknya saja memilih. Enggak, tentu saja istifa dari situ pilihan yang memang Allah pilih berdasarkan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan ya. Kalau khair ini ada dua, terus kita pilih yang lebih baik. Ijtiba kita pilih karena ada potensi yang baik orang itu kita pilih. Tapi kalau istifa ini pilihan karena Allah. Coba kalau kita pikirkan mana yang paling terbaik? Istifa. Karena ini sekarang yang milih Allah SWT. Tidak ada faktor yang lain. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Jadi kalau mukhtar itu dipilih, yang lain sebenarnya masih punya peluang, cuman dia lebih baik. Ijtiba dipilih, oke, because you have potential. Kalau you maximizing your potentialities, nanti kamu bisa keren, namanya mujtaba. Nah, Mustafa enggak, purely selected and opted by Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pikirkan, kalau Allah yang memilih, mestilah yang paling terbaik, itu maksudnya. Ya, kan itu Mustafa dikaitkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namanya Mustafa. Lah, sekarang bayangkan Maryam ini dipilihnya itu 2 kali istifaknya. Allah, ya Maryam ini 2 kali. Seorang perempuan tapi dapat istifa chosen by Allah, ya atas dasar dirinya sendiri itu 2 kali. Yang pertama istifa yang pertama. Mari kita lihat. Jadi Allah memilih murni karena Allah pilih itu. Nanti kita lihat ya, apakah ketika Allah murni memilih itu tidak bertentangan dengan kebijaksanaan dan ilmunya Allah SWT. Kita lihat berbagai tafsir ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan istifa al-awwal ya, atau pilihan yang pertama itu. Yang pertama, sebagian ulama merujukkan kepada pilihan itu maksudnya Allah menerima Maryam sebagai muharraron. Allah menerima Maryam sebagai muharraron. Kan begitu lahir, sebagian riwayat itu menuturkan begitu lahir bayi Maryam itu dibawa oleh Ummu Maryam, ya, oleh Ummu Imran itu, kemudian dia bawa ke Masjidil Aqsa dan ya Allah terimalah ini bayiku meskipun perempuan ini, terimalah ini. Dan Allah memilihnya. Padahal sebelum itu tidak ada perempuan yang dipilih menjadi muharraron Baitul Maqdis. Itu maksudnya. Ya, jadi ini menarik, satu-satunya perempuan yang diterima oleh Allah sebagai muharraron. Ya, karena kan waktu ibunya Maryam mengandung, dia menyatakan saya nazar apa yang ada di perut saya ini saya nazarkan menjadi orang yang terbebaskan dari urusan dunia dan akan mengabdi sepenuhnya di tempat peribadatan yang namanya Baitul Maqdis. Dan Allah menerimanya itu, yang fataqabbala. Masih ingat ketika kita bahas fataqabbal minni, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka istifa yang pertama itu dikaitkan dipilihnya Maryam sebagai muharraran. Oke. Yang kedua dikaitkan bahwa Nabi Musa dikaitkan dengan pilihan itu dikaitkan dengan pemberian rizki dari langit sebagai makanan untuk Maryam. Dipilih Maryam sebagai wanita atau sebagai perempuan sejak dari awal yang mendapatkan makanan dari langit, ya, dari langit. Yang kedua agak mirip ya, nanti orang yang dipilih oleh Allah karena dia
mengosongkan atau mengkhususkan dirinya untuk ibadah. Karena itu nanti Allah memberikan dia dengan al-lutfi, kelembutan, hidayah, ismah. Jadi pilihan itu maksudnya Allah memilih dia untuk diberikan kelembutan hati, hidayah, ismah. Kenapa? Karena dia mengosongkan dirinya kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah SWT. Oke. Yang berikutnya, Allah menjamin dia dalam urusan kehidupan dunianya, yaitu dengan memberikan rizki, mirip dengan yang kedua tadi ya. Jadi satu, dipilih Maryam sebagai orang yang dicukupin. Jadi yang diterima sebagai muharraron, karena itu dia tidak ngurusin dunia. Akibatnya seluruh urusan dunia di-provide oleh Allah SWT, diberikan rizki dari langit. Tidak cukup dengan urusan rizki apa namanya ini material, juga dikasih al-lutf, ya, kelembutan, al-hidayah, sama al-ismah, proteksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dipilihnya itu untuk bisa mendengarkan ucapan malaikat secara jelas. Jadi saya mudahkan lagi, misalnya di sini. Jadi yang pertama kalau kita lihat tafsir Al-Kabir, yang pertama Maryam diterima, ya, diterima atau dipilih, atau dia dipilih sebagai muharraron, ya, sebagaimana doa ibunya, ya, muharraron. Ya. Setelah jadi muharraron, ditanggung dengan rizki dari langit, ya, dengan rizki dari langit, rizki dari Allah tentu saja. Habis itu dikasih al-lutfu, ya, al-lutfu, al-hidayah, al-ismah, oke, dan mendengar suara malaikat. Ini yang disebut dengan istifa yang pertama, menurut Ibnu Tafsir Al-Kabir. Ya. Satu, dia diterima, jadi istifa, pemilihan murni karena Allah. Yang pertama, Maryam diterima, dipilih oleh Allah sebagai muharraron. Ini akibatnya, kalau sudah dipilih sebagai muharraron, orang yang membebaskan dirinya dari urusan dunia dan hanya fokus beribadah kepada Allah, ya, memberikan servis hanya kepada Allah, maka lanjutannya dari proses istifa itu, Allah kasih rizki dari langit. Allah kasih ini yang zahir, ya, zahiran batinan. Terus kemudian yang ini zahir, ya, sebagai simbol nikmat zahir semuanya, zahir, ya, terus ditambah yang batin. Ya, ini semuanya yang batin. Masya Allah, ya. Yang batin apa? Kelembutan, hidayah, proteksi dari Allah, dengar suara malaikat. Maksudnya kalau disederhanakan dalam bahasa kita, Allah pilih Maryam sebagai orang yang mengabdikan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu Allah proteksi dia dan Allah sediakan dia nikmat zahir dan nikmat batinnya. Karena dia sudah tidak disibukkan lagi dari urusan dunia. Makanannya disiapkan oleh Allah SWT dari langit. Secara ruhani dia dikasih kelembutan hati, hidayah, petunjuk dari Allah, ismah, proteksi, ya, dari gangguan apapun. Dan bahkan pada puncak ruhaninya dia diberi kemampuan bisa mendengar suara malaikat. Itu maksudnya istifa yang pertama. Ini sudah. Jadi kalau kita lihat kenapa orang bisa mendapatkan rizki ini, karena muharraron, karena Allah sudah memilih dia menjadi muharraron. Ya, ini istifa yang pertama. Kalau Allah sudah menerima dia sebagai muharraron, ya konsekuensinya karena dia membebaskan diri dari urusan dunia, hanya submit and memberikan servis kepada Allah dan kepada ummah, maka diberikan semuanya oleh Allah. Itu maksudnya. Sama lah kalau saya mengangkat seseorang, I selected you as katakanlah CEO, maka ada uruntutannya, kasih rumah, dikasih mobil, kasih gaji, kira-kira gitu, kasih security guard dan seterusnya. Itu istifa yang pertama. Jadi istifanya berkenaan saat usianya dia masih
kecil. Karena itu lihat fala budda min sarfil istifa'il awal ila mattafaqala minal umur hasanah min awali umuriha. Yang pertama istifa'nya itu di awal usianya Maryam. Nanti istifa' yang kedua di akhir umurnya Maryam. Nah, yang pertama itu kita agak susah. Ini enak ya orang dipilih karena Maryam belum ada aktivitas kalau kita pikirkan yang membuat dia memperoleh sesuatu. Karena itu dipilih istifa. Tapi kalau kita pikirkan kenapa Maryam bisa demikian? Karena ibunya. Jadi kalau kita lihat istifa Maryam untuk pertama kali itu berkait kelindan berkolerasi dengan orang tuanya. Karena orang tuanya yang baik, orang tuanya yang punya mimpi yang indah, orang tuanya yang punya keinginan yang sangat baik, Allah memberikan istifa kepada Maryam. Begitu. Karena kan istifa yang pertama ini tidak banyak kegiatannya Maryam. Maryam cuman diminta oleh orang tuanya untuk menjadi muharraron, ya muharraron. Oke, itu yang pertama. Kita lihat sekarang apa yang dimaksud dengan tadhir, ya. Yang kedua, tadhir adalah toharoha anil kufri wal maksiyah. Allah kemudian, masya Allah ya, indahnya Maryam ini, dikasih istifa, yang kedua terus dikasih penyucian, toharoh, ya toharoh. Jadi ada tadhir, ada istilah di ada toharoh, ada nadhafah, ada iman, ada ada tazkiyah. Tazkiyah itu hanya dipakai untuk ruhani saja. Nadhafah untuk fisik saja. Kalau toha banyak. Misalnya kebersihan fisik, kalau dua-duanya. Oke. Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran dan maksiat. Jadi Maryam bersih dari kufur dan maksiat. Ya, wa yutahhirakum tadhira misalnya. Yang kedua, toharoha an masisir rijal. Dia tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Jadi menarik pilihannya ya. Jadi Allah tidak menggunakan kata nadhafah, tanzif misalnya, tidak menggunakan kata tazkiyah. Karena Maryam mau dapat dua-duanya. Kesucian zahir sama kesucian batin. Kesucian batinnya bersih dari kufur, dari maksiat. Kesucian zahirnya bersih dari sentuhan laki-laki misalnya. Bersih dari haid, bersih dari segala perbuatan yang buruk, ya, bersih dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek, bersih dari ucapan-ucapan orang-orang Yahudi, kedustaannya, dan seterusnya. Jadi, itu yang kedua. Allah ngasih kebersihan zahir dan batin. Ya, jadi setelah dipilih, terus ditadhir oleh Allah. Nah, nanti ini penting juga kita pikirkan ya. Kita ambil hikmahnya nanti. Yang ketiga sekarang namanya istifa as-sani ya. Istifa as-sani. Atau yang kedua ya istifaul awal ya, terus yang sekarang istifa as-sani. Sekarang dipilih lebih hebat lagi. Dipilih sebagai wanita yang paling terbaik di seluruh dunia pada zamannya. Ada perbedaan di kalangan para ulama memang, karena kalimatnya wastofaki ala nisa'il alamin. Ya, kalimatnya ini. Wastofaki ala nisa'il alamin. Dan kami pilih engkau, nanti Maryam, ala nisa'il alamin, mengalahkan semua perempuan al-alamin. Alamin ini menarik ya. Jadi gini, rumus dasarnya itu alamin itu sebenarnya kan sering kita terjemahkan dengan alam semesta. Oke. Tapi sebenarnya alam semesta, jadi semuanya lah. Tapi sebenarnya begini, semua bentuk jamak mudzakkar salim, ya, mudzakkar salim, jamak laki-laki banyak, itu menunjukkan yang berakal. Nah, karena itu pendapat yang lain menyatakan dia ini sebenarnya tidak hanya tidak merujuk ke alam semesta,
tapi kepada makhluk Allah yang punya akal, yaitu kelompok jin dan manusia. Itu maksudnya. Nah, karena itu alamin diterjemahkan dengan bangsa jin dan manusia. Nah, kalau kita terima kalau kita pilih yang kedua, maka Nabi Maryam itu dipilih oleh Allah mengalahkan semua perempuan di dunia saat itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia paling terbaik, apakah sampai kiamat ataukah pada saat itu? Ini nanti menarik karena kita harus menghubungkan ke dalam beberapa hadis yang menunjukkan Nabi menyatakan misalnya Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah misalnya. Nah, pendapat yang paling kuat adalah Maryam adalah wanita terbaik di zamannya. Jadi di dunia saat itu, saat zamannya Maryam, yang terbaik adalah Maryam. Ya, gitu maksudnya. Kenapa? Karena ada sekian hadis, misalnya kita lihat ya, misalnya Rasulullah SAW menyatakan hasbuk min nisa'il alamin arba. Ya, cukup bagimu perempuan dunia itu yang levelnya tingkat dunia itu ada 4 saja. Maryam, Asiyah, Imra'atu Fir'aun, Khadijah, Fatimah. Ada lagi misalnya Al-Quran, Rasulullah SAW menyatakan khairu nisa'iha, sebaik-baik perempuan itu di zamannya yaitu Maryam binti Imran. Dan sebaik-baik perempuan di zaman ini adalah Khadijah binti Khuwailid. Karena itu maknanya wastofaki ala nisa'il alamin itu lebih dipilih oleh para ulama terbaik di masanya, di zamannya saat itu, tapi tingkatnya seluruh dunia. Ya. Ada masih banyak hadis yang menunjukkan misalnya khairun nisa'il alamin, sebaik-baiknya perempuan di dunia itu ada 4, Maryam, Asiyah, Khadijah, Fatimah. Ya. Ada lagi yang menyatakan kamu la minar rijal kathir. Laki-laki yang sempurna itu banyak, kata Rasulullah. Kamu la minar rijal kathir. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Kesempurnaan dari kalangan laki-laki banyak. Walam yakmul minan nisa illa salas. Tapi kalau perempuan yang sempurna, tidak banyak. Hanya 3, kata Rasulullah. 1, Maryam bintu Imran. Yang kedua, Asiyah imra'atu Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid. Terus wa fadlu Aisyah, ada menyatakan Aisyah masuk, wa fadlu Aisyah, dan keutamaan Aisyah ala nisa atas perempuan-perempuan yang lain, ka fadli tsarid ala sa'iri ta'am. Ya, seperti keutamaan tsarid atas makanan yang lain. Tsarid adalah satu makanan yang termasuk kategori makanan mahal, katakanlah di zamannya, yaitu bubur yang di dalamnya dicampur dengan daging dan segala macamnya, yang dulu itu sebagai simbol makanan yang luxurious lah. Jadi ibaratnya kalau mau bandingin Aisyah dan perempuan yang lain itu adalah nasi lemak, lah kira-kira Aisyah itu apalah, saya tidak tahu lah, yang lebih hebat lagi lah. Itu maksudnya ayat ini kita harus bacanya. Jadi sampai di sini kita renungkan sekarang. Jadi ayat ini menjelaskan tentang dipilihnya Maryam. Maryam itu diberikan oleh Allah dengan 3 keutamaan atau 3 kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Maryam melalui malaikat Jibril. Jadi Jibril memberitahu kepada Maryam tak dengar suara tentang 3 hal. Oke, tentang 3 hal. Istifaul awal, ya. Yang pertama adalah diberikan tadi ya, baru yang kedua, yang ketiga adalah istifaus sani. Yang kedua disebut dengan istifaus sani. Oke, jadi 3 itu yang diberikan. Sekarang kita lihat prosesnya ya. Jadi istifa awal didapat karena apa? Istifa awal kita ambil saja IA. Istifa awal didapat karena orang tua. Oke.
Jadi kalau kita mikir sekarang, untuk kita bisa dapat istifa awal, orang tua harus berusaha menjadikan anaknya sebagai anak yang pilihan. Sehingga dia bisa dipilih oleh Allah SWT. Dengan cara apa? Punya niat yang baik, punya motivasi yang baik, punya keinginan yang baik. Itu yang penting. Ya, jadi kalau kita ingin anak kita seperti Maryam, nanti dapat istifa, lakukanlah itu. Sebagaimana ibunya Maryam. Jadi kita ulang lagi ya, renungkan sikap dan perilaku ibunya Maryam, atau orang tuanya lebih tepatnya, orang tuanya Maryam. Kalau kita ingin mendapat istifaul awal, kalau sudah dipilih anak itu ya, kalau sudah dipilih lakukan tadhir. Nah, tadhir itu dimensinya dua, pembersihan zahir. Ini mulai dari apa? Ya mulai dari higien dan seterusnya itu ya, kebersihan badan, lokasi yang baik sehingga dia tidak bercampur dengan tidak mudah tersentuh dengan laki-laki dan seterusnya, itu semuanya termasuk pembersihan zahir. Dan batin. Batin meliputi apa? Tadi itu hidayah, kelembutan dan segala macamnya itu. Lakukan itu. Orang kalau melakukan pembersihan zahir dan batin, nanti ujungnya dia pasti dapat istifa yang kedua, istifa usani. Tuh. Yang sampai pada tingkat paling tertingginya, dia menjadi perempuan yang paling terbaik, ya, yang disebut sebagai apa, wanita yang sempurna, ya, perfect woman istilahnya. Itu yang digambarkan oleh ayat ini, proses yang terjadi pada Maryam, ya, istifa, terus tathir, terus baru istifa. Nah, nanti konkretnya lihat apa di ayat yang ke-43 sebenarnya penjelasan dari tathir ini. Karena sudah di istifa awal, nanti dikasih tathir. Proses tathirnya ngapain dia? Ini pembersihan zahir batin. Uqnuti li rabbik, wasjudi, warka'i, dan seterusnya. Nanti kita lebih dalami lagi, apa itu uqnuti, apa itu wasjudi, apa itu warka'i, dan seterusnya. Insya Allah di pertemuan mendatang KH. Sekali lagi saya mohon maaf KH, ini saya Ya, Dokter. kepinginnya panjang, tapi kayaknya tidak terlalu I'm not in a good mood, jadi daripada kurang bagus, nanti kita lanjutkan di pertemuan mendatang sajalah. Semoga kalau nanti sudah oke, insya Allah kita bisa lanjutkan di malam hari. Insya Allah. Obatnya katanya Dokter, datang ini. Dokter telah beri kita lebih masa daripada half an hour hari ini. Okay. Alhamdulillah. Mohon maaf Kak. Okay. Biasanya kalau sudah dikasih obat enak, saya cocok dengan salah satu herb, ya, adalah herbal itu, katanya istri sudah di Malang tapi belum nyampe by via online. Insya Allah nanti kalau sudah oke, let you know, dan mungkin kita bisa menambahkan kelas lagi. Demikian dari saya untuk sementara KH, mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.